Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Sri Handayani, merupakan mahasiswi semester 5 jurusan Ilmu Hukum dengan nomor NIM 12330500028. Oke, apa sih yang dimaksud dengan tindak pidana khusus? Tindak pidana khusus itu merupakan jenis perkara-perkara tindak pidana yang peraturan hukumnya itu berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Lanjut, saya akan mengambil tema kasus tindak pidana pornografi yang mana berkaitan dengan perbuatan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang dikategorikan sebagai tindak pidana khusus karena peraturannya berada di luar KUHP dan memiliki karakteristik serta sanksi tersendiri. Dalam praktiknya, kasus pornografi biasanya muncul ketika seseorang dengan sengaja memproduksi, membuat, memperbanyak, menyebarluaskan, dan menawarkan, memperjualbelikan, atau menyediakan materi pornografi. Materi yang dimaksud tidak hanya berupa gambar atau video, tapi juga bisa tulisan, suara, animasi, percakapan, hingga gerakan tubuh yang mengandung unsur eksploitasi seksual dan melanggar norma kesusilaan. Sebagai contoh kasus, seorang merekam aktivitas seksual secara sadar menggunakan telepon genggam, kemudian video tersebut disimpan dan dibagikan melalui media sosial atau aplikasi pesan instan. Dalam situasi ini, meskipun perekam dilakukan atas dasar suka sama suka, perbuatan menyebarluaskan konten perbuatan pornografi itu yang tetap dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini karena fokus hukum bukan hanya pada adanya persetujuan, melainkan pada dampak sosial dan pelanggaran terhadap norma kesusilaan di ruang publik. Tindak pidana pornografi juga sering berkaitan dengan kejahatan berbasis teknologi informasi, sehingga dalam penanganannya aparat penegak hukum tidak hanya menggunakan undang-undang pornografi, tapi juga dapat menerapkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik atau disebut dengan UU ITE. Apabila penyebaran dilakukan melalui internet, kombinasi aturan ini menunjukkan bahwa pornografi dipandang sebagai kejahatan yang dapat merusak tatanan moral masyarakat, khususnya ketika mudah diakses oleh anak-anak. Apabila pelaku atau korban adalah anak, maka kasus pornografi menjadi lebih serius. Anak yang dijadikan objek pornografi dianggap sebagai korban yang harus dilindungi, sementara pelaku dapat dikenai ancaman pidana yang lebih berat, termasuk berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Negara bisa menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam penegakan hukum. Dengan demikian, kasus tindak pidana khusus pornografi tidak hanya dilihat sebagai persoalan pribadi atau moral semata, tetapi sebagai perbuatan melawan hukum yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Oleh karena itu, hukum memberikan peraturan khusus, ancaman pidana yang tegas, serta mekanisme penanganan yang berbeda dibandingkan tindak pidana. Oke, di sini saya akan mengangkat kasus pornografi pada tahun 2022 yang mana pelaku mengedit dan menyebar video pornografi dengan memajang wajah seorang yang mirip dengan artis berinisial NS. Diburu polisi, kasus ini dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat dan merupakan satu dari 10 perkara pornografi melalui media sosial, elektronik, dan ditangani kepolisian di awal 2022. Polisi memastikan video tersebut merupakan hasil editan alias palsu. Namun demikian, polisi tetap memburu pelaku yang mengedit dan menyebarkan video yang berdurasi 61 detik tersebut sebab video itu bermuatan pornografi. Hasil koordinasi dengan Siber Polda Metro Jaya, video itu fake alias palsu, hasil editing, kata Kepala Satuan Resersi dan Kriminal Polres Metro Jaya Pusat AKBP Wisnu Wardana, dikutip dari laman www.detik.com Senin 17 Januari 2022. Sebagai tahap awal, kata AKBP Wisnu, penyidik akan memeriksa pelaporan. Hasil pemeriksaan akan menentukan arah penyelidikan kasus ini. Lalu laporan juga disampaikan oleh Presiden Kongres Pemuda Indonesia atau KPI
Putra Romadoni, yang mana dalam pemeriksaan Pitra membawa sejumlah barang bukti. Menurut Pitra, penyebar video dilaporkan terkait undang-undang yang mana undang-undang ini nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi serta undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Data yang didapatkan dari Robinopstal Bareskrim Polri menunjukkan 10 kasus terkait kejahatan pornografi atau prostitusi melalui media elektronik atau media yang ditangani kepolisian. Data ini ditangani mulai 1 sampai 17 Januari 2022 di 8 Polda. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.